Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang, Ani Suhartini, mengajak kepada pemilih mula yang merupakan generasi Z untuk datang dan membanjiri semua TPS yang ada pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Menurut Anies, pemilih mula memiliki peran penting karena jumlah mereka banyak dan merupakan generasi yang menjadi influencer bagi lingkungannya. Dengan kehadiran mereka diharapkan partisipasi pemilih di Kabupaten Malang tinggi. Pemilih mula akan mendapatkan pengalaman baru dalam praktek langsung demokrasi di Indonesia. Pemilih pemula atau mereka yang baru mendapatkan hak pilih pada pemilu tahun 2024 mendatang di Kabupaten Malang berjumlah cukup besar. Hal ini menjadi perhatian KPUD Kabupaten Malang sebagai penyelenggara pemilu untuk merangkul pemilih pemula menggunakan hak pilihnya. KPUD Kabupaten Malang melakukan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi melalui berbagai cara agar dapat merangkul pemilih mula dalam pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali ini. KPUD Malang berharap pemilih mula dapat menjadi contoh sebagai pemilih yang aktif dan menggunakan hak pilih sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Memang dalam rangka proses menuju daftar pemilih tetap ya, bagaimana KPU nanti akan menyajikan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 yang salah satunya di dalamnya adalah ada pemilih pemula ya. Pemilih pemula ini bisa dikategorikan sebagai mereka yang pertama kali menggunakan hak pilihnya. Seperti itu di 2024. Jadi bisa dipastikan bahwa mereka itu sudah 17 tahun. Nah, maka harapannya dari KPU Kabupaten Malang, pemilih-pemilih pemula ini bisa berpartisipasi aktif dengan hadir di TPS tanggal 14 Februari 2024. Nah, jangan sampai pemilih pemula ini yang memang mereka tergolong generasi Z ya, yang mempunyai pengaruh yang luar biasa ya, karena mereka adalah generasi Z yang mana generasi gadget ya. Mereka mempunyai influence yang efek untuk maksudnya semangat untuk mempengaruhi yang sangat besar. Nah, dari situ makanya harapannya adalah mereka-mereka ini bisa memberikan spirit, memberikan semangat tersendiri untuk rame-rame hadir ke TPS di tanggal 14 Februari 2024. Pemilih mula yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 diminta membawa 2 KTP. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Malang, Ani Suhartini, KTP yang pertama adalah KTP elektronik yang menjadi bukti diri pemilih. Sedangkan KTP kedua adalah singkatan dari kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman sebagai bekal dalam memilih. Kedua bekal ini menjadi penting bagi pemilih agar mereka menggunakan hak pilihnya dengan sesuai agar dapat menghasilkan perubahan melalui keterwakilan dalam legislatif dan eksekutif. Pemilih mula yang akan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 diharapkan membawa 2 identitas atau KTP. KTP pertama merupakan kartu tanda penduduk elektronik sebagai bukti diri, sedangkan KTP kedua merupakan kesadaran untuk memilih, tanggung jawab dengan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dan pemahaman yang cukup mengenai figur atau partai politik yang akan dipilih. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih mula agar mereka memiliki kesadaran tanggung jawab dan pemahaman yang cukup berkenaan dengan figur dan program partai politik yang akan mereka pilih. KPUD Kabupaten Malang berharap dengan bekal 2 KTP maka pemilu di Kabupaten Malang akan berjalan lebih berkualitas dan lancar. Tugas kami untuk mensosialisasikan salah satunya juga menembus segmen pemilih pemula itu sendiri. Jadi pemilih pemula ini yang dia diharapkan bisa menjadi mitranya KPU ya untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di KPU ke seluruh lapisan masyarakat.
pesan dari kami terhadap gerakan cerdas memilih ini yang diadakan oleh RRI adalah bahwa kita sebagai pemilih mungkin ada dua poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah hadir di TPS tanggal 14 Februari 2024 dengan membawa KTP elektronik secara fisik, ya kan, KTP, kartu tanda penduduk secara elektronik. Kemudian juga harus membekali diri, yang penting kita semua juga memiliki KTP. KTP yang apa? Yang pertama K adalah kesadaran, kemudian T-nya adalah tanggung jawab, kemudian yang berikutnya P di sini adalah pemahaman. Pemilih pemula berdasarkan data BPS akan mencapai 51% dalam pemilu 2024. Jumlah ini menjadikan pemilih mula menjadi penentu dalam pemilu tahun depan. Namun menurut dosen sekaligus pengamat politik UB Wawan Sobari, pemilih mula harus mampu melakukan negosiasi kepentingannya kepada calon dan partai politik. Menurut Wawan, jika pemilih mula tidak mampu melakukan hal tersebut, maka besarnya jumlah pemilih yang ada tidak menjadi jaminan bagi mereka sebagai penentu dalam pemilu 2024. Besarnya jumlah pemilih pemula yang mencapai 51% merupakan potensi besar untuk membuat perubahan. Dapat dikatakan penentu dari pemilu 2024 merupakan anak muda. Namun menurut dosen FISIP UB Wawan Sobari, hal tersebut dapat terlaksana ketika pemilih mula mampu melakukan negosiasi dengan partai politik. Pemilih mula dapat melakukan negosiasi untuk memperjuangkan kepentingan dan agenda mereka selama 5 tahun ke depan. Beberapa program partai harus dapat menampung aspirasi dan kepentingan anak muda seperti dalam bidang regulasi pendidikan, lapangan kerja, hingga sektor publik lainnya. Mengatakan bahwa pemilih muda itu adalah milenial sampai generasi Z, itu jumlahnya menurut BPS di 2024 nanti kan sangat tinggi, 51% lebih. Artinya pemilih muda itu menguasai jumlah pemilih. Nah tentunya itu menjadi penting, kenapa? Karena angka 51% itu akan menentukan. Nah tinggal kemudian sekarang apakah pemilih muda itu bisa menegosiasikan aspirasinya, keinginannya kepada para kandidat, calon presiden, wakil presiden, maupun kepada partai politik. Jadi tentu saja mereka harus memperjuangkan kepentingannya melalui apa? Melalui pemberian suara di dalam pemilu. Jadi saya berharap di pemilu 2024 nanti pemilih milenial, pemilih muda itu semua datang ke TPS. Jadi jangan hanya kemudian berkomentar di media sosial tapi tidak datang ke TPS. Sebagai pengguna terbesar media sosial, pemilih mula dapat menggunakan hal tersebut sebagai media untuk berkomunikasi dengan partai politik. Menurut dosen FISIP UB Wawan Sobari, media sosial dapat digunakan sebagai senjata negosiasi pemilih mula dengan partai politik. Gagasan, aspirasi, dan kepentingan pemilih mula dapat disampaikan secara langsung kepada parpol dan calon presiden melalui media sosial. Selain itu, pemilih pemula juga dapat menggunakan media sosial untuk mencatat janji dan program dari partai politik peserta pemilu. Penggunaan media sosial yang kerap di kalangan anak muda merupakan salah satu senjata yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan melakukan negosiasi dengan partai politik. Melalui media sosial, anak muda dapat berinteraksi langsung dengan partai politik tanpa harus bertemu secara fisik. Saat ini hampir semua partai politik dan elit partai memiliki akun media sosial yang dapat menyapa pemilih secara langsung. Media inilah yang dapat digunakan oleh pemilih mula untuk melakukan negosiasi dan mencatat janji partai politik. Janji partai politik dapat dicatat dan menjadi jejak digital manakala pelaksanaan pemilu sudah selesai dan kerja parlemen serta eksekutif mulai berjalan. Media sosial menurut saya bagus, ya, karena dengan media sosial maka kita bisa terkoneksi tanpa batas. Tidak harus kita selalu ketemu dengan ketua partai.
Tidak harus selalu kita ketemu dengan partai politik, tetapi kita bertemu di media sosial bisa memediasi. Memediasi apa? Memediasi aspirasi. Jadi menyampaikan aspirasi bisa di media sosial, tapi tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, tadi bisa berbasis data, kita menyampaikan aspirasi, kemudian juga kita istilahnya itu di situ bisa mencatat janji dari partai politik maupun kandidat, bahwa media sosial bukan hanya dipakai untuk menyebarkan berita yang tidak baik, tetapi justru disitulah menjadi mediasi bagi para pemilih milenial untuk menyampaikan aspirasi maupun tadi untuk kemudian mendapat janji, visi, misi, gagasan dari partai dan kandidat. Sebagai bentuk dukungan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, tim Satgas PPKS UB tidak hanya memberikan layanan kepada sivitas akademika UB, namun juga kepada masyarakat umum di sekitar kampus. Menurut Ketua Satgas PPKS UB, Ulifa Rahma, Satgas dapat memberikan asesmen selama 3 kali 24 jam bagi masyarakat di luar kampus yang menjadi korban kekerasan seksual. Layanan ini diberikan sebagai bentuk dukungan untuk mencegah dan menangani kejadian kekerasan seksual yang dapat terjadi di masyarakat umum. Satgas PPKS UB memiliki standar prosedur yang sudah teruji untuk memberikan asesmen tersebut. Layanan untuk penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS UB tidak hanya terbatas di dalam kampus, namun juga berlaku untuk masyarakat di sekitar kampus UB. Hal ini dikarenakan kejadian atau isu kekerasan seksual juga dapat terjadi di masyarakat dengan berbagai faktor. Satgas PPKS UB dapat melakukan asesmen selama 3 kali 24 jam dan juga melakukan mediasi atau pertemuan dengan para pihak, baik korban, saksi, maupun pelaku sebelum memberikan rekomendasi tindak lanjut. Layanan ini merupakan bentuk dukungan nyata kampus UB untuk mencegah, memerangi, dan menangani kekerasan seksual di masyarakat. Dan kami juga menerima tadi misalkan dari masyarakat umum, dari juga teman-teman universitas yang lain, dan kita berkoordinasi untuk kita memberikan asesmen 3 kali 24 jam dan juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti dalam proses asesmen tadi nanti kita akan mengklarifikasi seperti itu dari pihak terlapor, dari pihak korban dan juga saksi-saksi yang lain. Kami juga mengumpulkan bukti-bukti sekaligus kita juga memberikan kebutuhan utama untuk korban sendiri seperti apa. Kan kadang kebutuhan utamanya misalkan membutuhkan konseling, butuh psikoterapi seperti itu. Nah, itu kita berikan terlebih dahulu ataupun konsultasi. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UB dilengkapi dengan sumber daya yang memadai. Menurut Ketua Satgas PPKS UB, Ulifa Rahma, saat ini Satgas memiliki tenaga bidang psikologi, konseling, pakar hukum, dokter kulit, dan kelamin yang akan membantu penanganan jika terjadi kasus kekerasan seksual. Dengan memiliki sumber daya yang lengkap, Satgas dapat bergerak cepat dan komprehensif dalam menangani kejadian dari berbagai aspek yang melingkupinya. Dengan demikian, maka output dari hasil penanganan diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan dalam memberikan sanksi serta tindakan lanjutan. Dalam bekerja melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, Satgas PPKS UB didukung oleh sumber daya manusia lengkap dari berbagai bidang. Saat ini Satgas dilengkapi dengan tenaga dalam bidang psikologi, konseling, dokter kulit dan kelamin, ahli hukum, dan tenaga pendukung lainnya. Hal ini menjadikan Satgas PPKS UB mampu melakukan pendampingan dan penanganan kasus secara komplit dan menyeluruh. Kekerasan seksual merupakan kejadian yang memiliki beragam faktor, sehingga dalam menangani dibutuhkan berbagai disiplin ilmu agar dapat berjalan secara holistik. Selain itu, dalam pencegahan juga membutuhkan beragam perspektif agar sivitas akademika UB mendapatkan informasi dan gambaran utuh mengenai hal tersebut.
paket komplit ya. Jadi kita juga punya psikolog, kita juga punya psikiater, kita juga punya konsultan hukum, kita juga punya dokter medis kulit dan juga kelamin yang memang membantu kami sekali gitu dalam melakukan proses asesmen untuk kita memberikan kesimpulan dan juga rekomendasi untuk kita sampaikan kepada fakultas masing-masing untuk terkait dengan sanksi yang perlu diberikan kepada misalkan jika terbukti kepada pelaku misalkan saja seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk contoh dari intervensi atau penanganan pada kasus kekerasan seksual. Pulau Jawa memiliki potensi sumber energi panas bumi yang tidak bisa diabaikan. Menurut Direktur Operasional PT Geodipa Energi Supriyadinata, Marza Jawa Barat, saat ini memiliki potensi apans bumi paling besar. Selain Jawa Barat, potensi tersebut ada juga di Batu Raden dan Dieng Jawa Tengah, serta di Jawa Timur. Geodipa Energi saat ini memiliki beberapa proyek panas bumi di Jawa yang sedang dikembangkan sebagai pasokan energi terbarukan nasional. Energi panas bumi sebagai energi terbarukan terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Julukan Ring of Fire Indonesia memiliki sumber beragam untuk panas bumi. Di Pulau Jawa, potensi panas bumi tersebar mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Potensi terbesar saat ini berada di Jawa Barat. BUMN Geodipa Energi memiliki beberapa proyek panas bumi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Potensi tersebut yang terus dikembangkan agar mampu memberikan peningkatan kontribusi energi panas bumi secara nasional untuk menggantikan energi fosil saat ini yang masih dominan. Kalau di Jawa Barat, geothermal energi itu yang paling besar itu ada di Jawa Barat. Lumbung geothermal itu ada di Jawa Barat. Tapi di Jawa Timur juga ada. Kita punya lapangan salah satunya Arjuno Wilerang di Gunung Arjuno. Kalau kawan-kawan tahu. Kalau tahu kemudian di Batu Raden. Kalau kawan-kawan pernah dulu ribut urusan kerusakan lingkungan. Gitu. Kemudian di Dieng. Itu adalah salah satu potensi panas bumi. Nah, kalau di Sumatera ada namanya Sumatran Fault. Jadi patahan Sumatera. Jadi kalau orang-orang geologi belajar Sumatera itu terbagi dua, ada patahannya, Mbak. Kemudian ada patahan Sunda yang dulu pernah waktu Tangkuban Perahu pernah erupsi, kemudian dibilang patahan Sunda akan terbelah dua dan daerah itu kemudian dijual murah tanahnya. Mungkin Pak Hengki waktu sempat beli rumah dan tanah di daerah Dagu sana. Nah, itu adalah sebenarnya lempeng yang punya potensi untuk panas bumi. Koordinasi lintas sektor dan bidang menjadi perhatian Satgas Stunting Jatim agar penanganan stunting di Jawa Timur dapat berjalan maksimal. Pemerintah Provinsi Jatim sudah memiliki target penurunan angka stunting pada kisaran 14%. Ketua Satgas Stunting Jatim Abdul Fatah Fanani menjelaskan saat ini perkuatan koordinasi terus dilakukan agar pencegahan dan penanganan stunting tidak dilakukan secara sektoral namun terpadu dan menyeluruh. Permasalahan stunting di Jawa Timur menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengintensifkan koordinasi lintas OPD agar gerak penurunan stunting dapat berjalan secara menyeluruh dengan hasil maksimal. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memiliki target penurunan stunting hingga 14%. Angka ini dapat tercapai jika lintas OPD memiliki kesamaan langkah dalam memahami dan menangani stunting sesuai dengan porsinya, sehingga koordinasi menjadi hal penting yang harus dilakukan. Persoalan stunting tidak dapat ditangani dari aspek kesehatan semata, namun juga dari aspek lain, mulai sosial, ekonomi, pendekatan keagamaan, dan sebagainya. Kegiatan hari ini di rapat koordinasi pencegahan stunting terintegrasi di Jawa Timur menyangkut penting harapan kami gerakan konvergensi percepatan penurunan stunting lintas sektor ini bisa berjalan optimal. Karena ini menjadi penting karena sebagai program prioritas nasional ini akan menjadi suatu gerakan bersama. Apabila ini tidak bisa berjalan, konvergensi ini akan menjadi terkendala. Kemudian harapan kami dari Satgas Stunting karena kami bertugas untuk mengawal percepatan penurunan stunting di Jawa Timur, harapan kami di dalam
kegiatan-kegiatan baik itu di provinsi, kabupaten kota, semuanya bisa support untuk penurunan target prevalensi stunting di Jawa Timur di 2023 ini ke 16 kemarin. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.